There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, up, up. You'll be okay. A beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CP, dimanapun kalian berada, kembali lagi sama gua Tirtadi Pratama di channel Arya Sena Cerita Pendakian. Pada kesempatan kali ini gua akan membawakan cerita pendakian bokap gua ditemani oleh Ridwan. Kira-kira yang enak yang mana nih, Wan? Kayaknya yang bokap lu naik sendiri di Gunung Lawu dari. Hafal kagak lu? Oh, yang itu ya? Iya, yang dibacain ayat kursi ya, dikira penghuni sono. Seru juga tuh, Wan ya? Boleh kali ya? Boleh kita itu. langsung panggil aja nih bokap lu ya. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Sobat CP dimanapun lu berada. Tadi udah denger kan intronya. Nah, malam ini gue coba ngebawain kisah gue di Gunung Lawu pada tahun 1997. Sebelum dimulai, kita saksikan yang satu dulu. Oke, kita mulai. Siap kan? Siap. Jadi pendakian ini ya, ini pendakian yang paling nggak sengaja dalam pendakian gua. Karena awalnya gua tuh cuma mau main ke Solo. Gue cuma mau main ke Solo, ke rumah nenek nyari. Cuma mau ke rumah nyokap gua doang. Awalnya itu gue cuma mau main ke Solo, nengokin nyokap gua. Karena gue udah cukup lama nggak mampir ke Solo. Jadi gue berangkat ke Solo itu naik kereta apa dulu ya, gue lupa nama keretanya lah. Pokoknya waktu itu masih turunnya di stasiun Solo Balapan. Masih buka zaman itu ya stasiun? Masih untuk kereta ekonomi masih sampai situ. Cuman waktu itu gue turunnya di stasiun Purwosari karena bisa jalan kaki tuh ke kereta. Awalnya tuh kayak gitulah pokoknya. Intinya gini, jadi gue liburan, gue berangkat ke Solo, gue izin dulu sama almarhum bokap gue, dulu belum almarhum ya. Terus gue izin sama almarhum nenek gue bahwa gue mau berangkat ke Solo. Kebetulan mereka, ya gue udah kuliah ya, udah gede, jadi pasti diizinin. Ya udah jalan, gue beli tiket kereta, kan bisa dadakan kan. Zaman dulu tuh semua serba bisa dadakan, nah gitu kan, bisa dadakan kereta. Gue lupa nama keretanya apa, yang jelas kita berangkat sore-sore itu kan. Besok paginya kita sampai Solo. Nah dari stasiun Purwosari itu gue jalan kaki ke tempat nyokap gue di Jalan Siwalan, daerah Kerten. Tepatnya tuh di belakang Korem. Nah itu jalan kaki lumayan lah, sekitar 2 kilo. Waktu itu Solo lagi panas-panasnya lagi kan. Mantep dah. Masalah di kereta gue skip aja ya, karena lu udah sering denger cerita gue soal di kereta kan, udah sering denger kan situasi kereta ketika itu ya seperti itu. Jadi skip aja, jadi gue langsung masuk ke Solo. Nah di Solo ini awalnya nyokap gue tuh belum pulang ngajar kan, beliau tuh ngajar bahasa Inggris di salah satu SMP di kota Solo, SMP Kesatrian 4 apa SMP berapa gitu, lupa deh gue. Jadi gue kesana tuh cuman ada bude gue. Ya udah, berhubung nyokap gue belum balik, ya gue sama bude gue juga kaget kan, tiba-tiba ponakannya muncul. Ya rame lah, heboh lah, ada ponakan dari Jakarta gitu kan. Wah gue, ya intinya gue di sana tuh memang nggak ada niat mau naik gunung, nggak ada gitu.
sambil nunggu nyokap gue balik dari tempat kerjanya. Gue ngobrol sama bude gue. Nah kira-kira jam 1-an tuh nyokap gue balik. Nyokap tuh nggak tahu kalau gue udah ada di nenekmu tuh nggak tahu. Nah kalau ayah tuh udah ada di rumah gitu, nggak tahu, masuk aja. Nyokap nggak tahu. Begitu dia masuk kamar, gue udah ada di kamar kan, kaget dia ngeliat anak semata wayangnya ada di Solo kan. Waktu itu gue nggak ngasih kabar gitu, memang dadakan. Wah udah, berhubung gue tuh sama nyokap gue emang jarang banget ketemu, bener-bener jarang ketemu. Dari kecil sampai gede tuh gue jarang banget ketemu. Jadi sekalinya ketemu itu ya pasti kayak gitu, gue mah selalu dianggapnya tuh anak kecilnya dia gitu. Jadi wah habis dah gue dulu. Ya namanya nyokap ketemu anaknya gimana sih kan? Iya. Kan kangen banget, jadi ya gitu deh. Habis gue pelukin, diciumin. Nah, jadi sepanjang di Solo tuh selama 2 hari atau 3 hari ayah tuh kerja jalan-jalannya nak ke Pasar Klewer, ke Kertosuro, muter-muter alun-alun, ke Keraton gitu kan. Jadi kita puter-puter Solo aja. Dan gue memang ketika itu nggak kepikiran banget naik gunung. Nah ketika hari ketiga atau hari keempat, nah gue ketemu sepupu gue, anaknya bude gue, kebetulan namanya panggilannya Anto juga gitu. Sama Anto gede sama Anto kecil. Nah Anto gede ini tahu kalau gue tuh juga suka naik gunung gitu kan. Nah ketika gue berjumpa dengan beliau, ngobrol lah gue masalah gunung, karena berhubung di Solo itu deketnya Gunung Lawu. Yang kita omongin ya Gunung Lawu. Jadi kita ngomongin Lawu tuh. Di sini gue di sini gue nafsu, anjrit enak juga kayaknya ke Lawu nih. Saat itu mendaki Gunung Lawu tuh, pendakian ke Gunung Lawu juga nggak seramai sekarang, Wan. Masih langka. Jadi waktu itu Mas Anto ngasih tahu kalau mau naik Lawu ya jangan sendirian gitu kan. Gue ngobrol sepak-sepik. Gue bilang ya udah, ntar kan di sana ada barengan orang lagi liburan semester ini kan, gue bilang gitu kan. Pikiran gue gitu pasti ada barengan, wah. Karena lagi liburan semester gitu kan, mesti ada barengan gitu. Akhirnya gue ngomong sama nyokap gue mau ke Gunung Lawu. Awalnya almarhum nyokap gue tuh nggak ngizinin, nggak dikasih. Soalnya kan cerita Gunung Lawu kan tahu sendiri, serem banget ya. bukan main ini gunungan, buset sadis banget gitu kan. Segala cerita ada. Semuanya ada di situ kan ya. Awal tuh gue ngomong sama nyokap gue, ya biar gimana juga kan gue harus izin sama orang tua kan. Iya. Awalnya nyokap nggak ngizinin, tapi lama-lama setelah gue bilang waktu itu gini, aduh bu, di sana tuh pasti rame gitu, pasti ada yang naik lagi, ntar Anto bisa cari barengan kan di sana gitu kan. Terus nanya sama sepupu gue, kata sepupu gue juga begitu kan, ya, ntar di sana juga nemu barengan, asal si Antonya mau nunggu gitu kan. Akhirnya setelah 1 hari 1 malam, karena gue bersikeras tetap mau naik, akhirnya nyokap gue ngizinin nih anak satu-satunya, anak semata wayangnya, untuk mendaki Gunung Lawu yang terkenal dengan segala bentuk keangkerannya. Ya, akhirnya besok pagi gue pinjem peralatan dari sepupu gue gitu kan, tenda, aerial, itu pinjem semua tuh, enak, nesting segala macem. Setelah siap, baru gue berangkat ke Gunung Lawu. Itu tuh gue diantar sama nyokap gue sama sepupu gue ke terminal Tirtonadi. Jadi zaman ketika itu tuh memang ongkosnya semuanya tuh untuk ukuran sekarang ya nggak mahal gitu kan. Tapi kalau untuk kurs disamain dengan kurs sekarang ya mungkin sama aja, karena memang kan zamannya ketika itu ya memang seperti itu, masih harganya segitu. Jadi dari Tirtonadi gue sampai ke Tawangmangu itu sekitar 2 jam lah. Jalannya kan pertama sih enak, waktu masih di Sukorejo tuh masih enak. Nah lewat Sukorejo begitu mulai naik ke atas udah jalannya gitu Kayak ular. Iya udah mulai kayak ular. Kita lewatin Astana Giri Bangun, kira-kira setengah jam kemudian kita akan sampai ke Tawangmangu. Nah di Tawangmangu ini kita turun, Wan, kita ganti bis lagi yang 3/4 jurusan Tawangmangu Magetan. Dulu banyak bisnya,
mobil 3/4-nya. Nah waktu kemarin gua naik di Lawu itu susah, langka gitu kan. Aneh, zaman makin rame malah anggotanya makin susah gitu kan. Lucu aja gitu. Jadi kira-kira nunggu setengah jam atau 1 jam, ketika itu gue dapet lah bis jurusan ke bis 3/4 jurusan ke Kandang, kok ke Kandang sih, ke Cemoro Kandang. Nah waktu itu gue emang niatnya naik dari Cemoro Kandang, turunnya lewat Cemoro Sewu. Itu kira-kira udah jam 11 siang. Gue sampai Cemoro Kandang itu sekitar jam 12-an atau setengah 12, antara itu aja ya. Nah gue lapor langsung kan begitu sampai di Cemoro Kandang, karena kan memang posnya di pinggir jalan kan, jadi deket. Naik sedikit langsung datengin base camp Cemoro Kandang. Nah, dulu posnya tuh masih kayak pos ronda gitu, kaca gitu ya, pokoknya masih sederhana banget. Ketika kesana tuh sepi gitu kan, di situ juga penjaganya cuma 2 orang. Gue nanya-nanya, Pak ada yang naik nggak Pak hari ini gitu kan? Belum ada gitu kan, belum ada Pak. Kira-kira ada yang naik ya? Wah saya kurang tahu juga gitu kan katanya. Ya udah, akhirnya gue nunggu tuh, gue nunggu sampai 2 jam itu belum ada yang datang juga. Akhirnya gue ngomong sama penjaganya, Pak boleh nggak naik sendiri? Boleh aja kalau berani gitu kan. Yang penting ketika itu kita diberitahu kan masalah mitosnya segala macam, kita diberitahu oleh petugas. Jadi kalau misalnya kita diikutin sama jalak putih, kita harus turun. Tapi kalau kita diikutin sama jalak hitam, itu nggak apa-apa melanjutkan perjalanan. Itu kan kira-kira gue dikasih tahu tuh cuma itu aja. Jadi setelah 2 jam nunggu, terus gue ngobrol-ngobrol sampai sekitar setengah jam, konsultasi sama petugasnya, itu akhirnya nggak apa-apa naik gitu kan. Kemungkinan besar nanti ketemulah orang yang naik dari Cemoro Sewu gitu. Akhirnya gue diizinin, itu sekitar jam 2:30. Waktu itu tiket masuknya kalau nggak salah masih 500 apa berapa gitu. Apa 750 perak gitu kan. Lupa ingat. Setelah urusan itu diselesaikan, berangkatlah nih wan gua, berangkat nyayari sendirian. Nah Cemoro Kandang jalurnya enak, nah landai jalan itu ya. Di menit-menit pertama, setengah jam pertama itu kita masih dengar suara penduduk kiri kanan. Ya masih. Terus nanti kita ketemu pos 1, jalur baru mulai naik nih. Nah di situ sempat berhenti dulu, biasa ngerokok gitu kan, makan biskuit. Masih berharap tuh ada yang naik gitu sambil nunggu-nunggu. Oh ternyata nggak ada kan. Akhirnya gue naik lagi tuh kan pos 2, dan jalurnya dia itu mulai ada jalur yang melipir, yang muter-muter kayak gini. Ada jalur yang langsung babat tuan, naik motong Ri. Nah yang ambil karena sendirian, ambil yang jalur motong. Jalan tak sambil itu jalan sengaja gue planin gitu kan, karena emang udah sore posisinya waktu itu, udah 3:30. Udah jalan gue sendirian cuek, tak sampai ke pos 2, duduk rokok lagi. Gue sempet dengar suara woi gitu, suara orang ngobrol. Gue pikir penduduk lokal kali kan, penduduk setempat lagi di hutan lah. Itu posisi masih agak terang, jam 4:30 gitu kan. Setelah di pos 2 agak lama gak ketemu orang, naik lagi ke pos 3. Nah jalan puter itu, kadang-kadang karena berharap mau ada orang yang nyusul nih, akhirnya kita jalan pelan nih nak. Kayak jalan pelan, pakai jalan yang melipir, capek juga ngambil jalan lurus kan. Iya, pakai jalan yang melipir, kiri kanan kiri, jalan sendirian gitu sambil celingak-celinguk. Ya aman, masih nggak ada apa-apa, masih santai ya. Sampai pos 3 tuh menjelang maghrib 5:30 itu dengar lagi suara orang ngobrol. Ini suara orang ngobrol jelas, betul jelas kedengeran sama gua tuh. Orang ngobrol banyak gitu kan. Gua nggak tahu ini suara orang mau bukan, gua nggak tahu. Yang jelas itu suaranya suara orang ngobrol, dan nggak terlalu jauh posisinya gitu kan. Tungguin sampai mungkin sekitar jam 6 kurang itu kok nggak ada juga. Pikir mungkin lagi istirahat kali ini kalau orang gitu kan. Akhirnya naik terus. Nah kira-kira jam 7 tuh sampailah gua di pos 4 wan, pos 4 Ri. Itu di situ dulu ada pohon gede.
Terus ada batu yang keluar air di situ, seperti sumber air. Nah di situ banyak sajinya, banyak sajennya. Nah gue nggak ngeliat kalau di situ ada prasasti, ya. Ada prasasti itu baru kemarin nggak adanya gitu kan. Baru 3 bulanan kalau nggak salah itu, apa 4 bulan. Itu meninggalnya tahun 97. Pas di situ kan gue naik 97 gitu. Pokoknya yang jelas jeda berapa bulan gitu, sebulan mungkin atau 2 bulan itu si korban itu nggak ada gitu kan. Posisinya di situ di pos 4 nih yang ada prasasti. Cuman kan waktu itu ada bangunan seng. Karena udah jam 7 malam, gue normal takut. Gue manusia, wajar kalau gue ada rasa takut. Nah, karena di pos 4 itu ada pondok seng, gue ayah tuh memilih beristirahat di situ. Masuk ke dalam pondok, nyalain lampu badai satu, nyalain spiritus satu lagi. Ya masak. Nah di saat lagi masak ini kan udah jam 7 lagi masak, tiba-tiba di pohon gede itu ada yang nangkring. Gue sendirian gitu ya itu 97. Ketika gue lagi masak itu di atas ada yang nangkring. Itu bentuknya nggak enak banget dilihat. Jadi bentuknya tuh wanita ya, perempuan, cuman nggak enak dilihat gitu. Matanya melewer satu gitu kan, kepalanya ragak panjul ke kiri, pokoknya jelek dilihatnya tuh. Rambut pria-pria gitu, pokoknya nggak enak banget. Gue sempet astagfirullah, gue diem aja kan, udah gue cuek aja, gue bikin kopi lah, gimana lagi orang kita sendirian. Pertama itu yang dilihat. Terus kedua, kiri kanan tuh mulai ada yang langkah jalan bolak balik. Pas kita lihat apa, tangannya yang nggak ada, kepalanya nggak ada. Pokoknya di jam-jam pertama itu nggak ada yang enak dilihat. Akhirnya apa? Kan kalau kita udah di situ takut juga percuma ya. Iya. Kita panik percuma. Kita mau lari juga berbahaya gitu. Kita keluar dari area itu ya lebih kacau lagi urusannya kan. Jadi ketika itu walaupun gue masih geblek-gebleknya gitu kan, dalam artian gue masih muda gitu kan, pikiran gue kadang bener kadang enggak gitu. Kadang kalau ibadah lagi bener ya bener, kalau lagi enggak ya enggak. Tapi kalau ada kejadian kayak gitu, cuman satu yang gue pegang. Ini dari dulu selalu gue pegang teguh keyakinan gue terhadap satu hal, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Iya. Jadi ketika memang suasananya udah kayak gitu, wirawiri nggak karu-karuan, makin banyak. Nah, gue memilih untuk tenang, gue memilih untuk tetap berzikir. Dan dari dulu gue selalu bakar emosi gue kalau ngadepin situasi kayak gitu. Yang gue bikin panas itu adalah hati. Tetapi bukan panas dengan panas yang negatif. Gue bikin panas, gue isi dengan baca-bacaan selawat, baca-bacaan ayat suci. Itu sambil, tapi hati gue tuh gue bikin panas. Gue nggak takut, karena lu semua nggak ada apa-apanya. Semua lu ciptaan lu sama gue. Cuman bentuk lu aja emang kayak begitu bentuk lu kali gitu kan. Bodo amat ah. Terus gua ngopi. Karena gua udah saking betenya, ya ngadepin yang kayak gitu bener-bener seliuran kiri kanan, bahkan ada yang nongkrong di depan gue, di samping gue gitu ya. Ini gue nggak main-main, ini beneran gitu. Ini kelihatan gitu. Gua terus terang gue nggak punya ilmu kebatinan, nggak ada. Cuman karena sendirian ini bener-bener kelihatan. Dan waktu itu gue juga nggak mau gitu kan. Gue merasa gue nih makhluk yang diciptakan sama Allah lebih mulia dari mereka. Jadi itu yang gue pertahankan. Jadi gue tetap di situ. Jadi ketika memang gue udah pada tahap yang udah saking keselnya gue, akhirnya gue bikin kopi. Gue ajak ngobrol lah mereka. Gue bilang, muka lu jelek-jelek amat, gue bilang gitu. Gue bilang, lu tuh cewek kan, yang cakep dong. Gue nih sendirian di sini. Lu mau banyak rame-rame enak. Bener kan, gue tuh udah ulus belati, gue udah megang belati. Gue sambil megang belati, gue bilang, lu yang bener, gue bilang. Gue nih manusia, lu kalau emang mau ngobrol sama gue, emang lu mau ke depan gue, tolong dong pakai wujud yang baik. Lu kan diciptakan memang sesuai apa? Lu kan bisa kan merubah tubuh lu, merubah penampilan lu jadi yang baik-baik. Gue datang ke sini baik-baik kok. Gue dapat izin dari nyokap gue. Gue sampai sini karena Allah.
gue sampai sini karena memang takdir gue untuk sampai sini. Urusan apa sih lu pada gitu kan? Ini gue udah saking keselnya. Akhirnya mereka itu merubah wujudnya jadi yang baik-baik, yang enak dilihat, enak dilihat, good looking. Akhirnya gue bikin kopi. Ini karena gue kayak ngelihat ini, bener-bener nyata kelihatan ketika itu, bener-bener nyata kelihatan. Akhirnya gue, yaudah lu pada mau ngopi sama gue. Akhirnya gue bikinin kopi tuh, gue bikin kopi waktu itu nesting ya mungkin kalau yang pendaki lawas tahu nesting klasik yang kotak itu punya TNI yang berat itu gue bikin sampai dua nesting itu kopi. Terus itu gue kan bawa gelas plastik untuk gue sendiri, gue tuangin buat gue sendiri, yang lainnya gue taruh udah uyup dah tuh, tau kan diuyup diminum gitu kan. Ya udah gue sambil ngopi, sambil perasaan gue waktu itu ngobrol sama mereka ya, nggak tahu gue lupa apa yang gue obrolin. Intinya adalah gue di sini, gue datang ke sini semata-mata karena memang takdir gue untuk sampai di sini, gitu kan. Apapun yang terjadi ya udah, memang harus tercipta perjalanan ini kan. Intinya gue yakinnya gue nggak akan bisa disentuh, gue nggak akan bisa diganggu kalau gue bener-bener memegang teguh keyakinan gue. Itu tetap belati nggak pernah lepas dari genggaman gue pegang terus belati. Jadi gue selama mereka tuh beraktivitas di sekitar gue rasa takut ada. Cuman rasa takut itu selalu bisa gue imbangi dengan tadi keyakinan gue terhadap yang maha kuasa. Jadi gue tenang aja gue di situ, walaupun takut tapi gue tenang karena gue selalu bertasbih, gue selalu berselawat gitu kan. Ya udah, ini berjalan sekitar 2 jam. Jadi dari situ jam 7 sekitar jam 9 itu kopi kan nggak berkurang kan. Jadi kopi yang gue taruh di nesting itu nggak berkurang kuantitasnya. Tapi gue penasaran nih, soalnya dari tadi gue lihat ada yang bolak-balik nguyup. Kelihatan nguyup gitu kan, nguyup gitu kan. Tapi posisi real dari si kopi itu nggak berkurang. Di sini gue penasaran, gue cobain itu kopi yang di situ. Lucu. Tetap warnanya hitam, jumlahnya kapasitas airnya tetap, tapi rasanya kayak air putih alias tawar. Jadi rasa kopinya hilang, rasa manisnya hilang. Nggak terlalu manis gue bikin, jadi pahit. Nah, jadi rasa pahitnya hilang, manis gulanya sedikit itu hilang. Jadi warna hitamnya itu hanya menyisakan rasa tawar. Di situ gue baru ngerti, oh mereka tidak mengurangi kuantitas, tapi hanya mengambil sari pati dari makanan atau minuman. Gue baru tahu di situ, oh ini gitu kan. Ya, tapi ya udah, gue pikir ya udahlah, gue udah ngasih kopi gitu kan, gue udah berselawat, itu belati nggak pernah lepas dari tangan gue. Gue megang belati, waspada. Berhubung sebelumnya gue bikin api ya, lupa. Sebelumnya gue bikin api unggun. Jadi gue ngopi sama mereka tuh di sekitar api unggun. Gue lupa ketinggalan. Jadi gue ngobrol sama mereka untuk ngilangin ya betul-betul suntuk. Jadi naik sendirian itu kalau memang kita dalam keadaan mentok, kan kita pengen ngobrol gitu. Nah, akhirnya mereka yang gue ajak ngobrol. Sambil ngopi yang seperti gue cerita tadi. Nah, sekitar jam 9 atau setengah 10, ini kan api unggunnya mulai kecil. Gue cari lagi kayu bakar. Karena gue merasa udah bisa berbaur dengan mereka kan. Akhirnya gue cuek, takut ada belati nggak pernah lepas, selawat nggak pernah lepas, tasbih nggak pernah lepas. Gue jalan cari kayu, dapat lumayan banyak, gue bakar lagi. Terus karena udah tanggung nih ya, mau lari kemana, mau turun tanggung, udah di pos 4, udah jauh, mau naik udah gelap, ngeri. Akhirnya diem di situ kan. Akhirnya karena gue udahlah tanggung, gue duduk di pohon gede itu, nyantai gue sambil ngerokok. Biasa rokoknya nih dia nih gitu kan. Gue lagi ngerokok, tiba-tiba gue dengar suara orang. There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, you'll be okay. A beautiful day. Jadi pas lagi nongkrong di bawah pohon itu, rambut kan gue riap-riap nih, rambut gue dulu gondrong, gue riap-riap. Terus gue denger suara orang. Gue bilang, wah, orang nih, bener apa bukan ya gitu kan.
Tidak senengnya ya ada teman. Ada seneng banget nih. Wah, orang. Gue denger ini dia suara cewek teriakan. Pokoknya intinya adalah sepertinya mereka terpisah agak jauh terus saling memanggil gitu kan. Intinya seperti itu gue dengerin. Lama-lama suara itu sekitar setengah jam itu mendekat. Nah, kira-kira setengah jam kemudian, nah gue lihat cahaya senter, wah orang bener. Tapi gue lupa kondisi rambut itu udah lagi gue gerai keriting kan, rambut gue kan ini ikal ya, ikal agak gimbal gue, rambut gue tuh gimbal gitu, agak gimbal ikal. Gue lupa tuh posisi rambut lagi gue gerai. Nah karena gue ngeliat ada cahaya senter nih dari bawah, kelihatan kan dari situ kan jalur kan kayak ular nih gini nih. Posisi gue kan di atas, jadi gue lihat wah bener ini cahaya senter. Gue ada 4 titik cahaya gitu, gue lihat wah bener ini mau orang. Nah api unggun yang udah mulai kecil gue tambahin kayunya, gue duduk lagi di bawah pohon nunggu kan. Hati gue seneng nih, wah orang alhamdulillah. Dari tadi yang gue temuin demit semua kan. Aduh ini demit udah pada kabur nih, udah pada ngilang gitu, demit-demitnya udah pada ngilang. Wah orang alhamdulillah, udah gue tungguin kan. Nah, ini senter nih makin lama makin dekat. Nah, kira-kira jarak 5 meter, dia nyenter nih yang paling depan. Terus senternya pas jatuh ke gue gitu. Posisi gue lagi ngerokok. Orang itu begitu senternya nyalah ke gue, ya langsung gue tegur kan. Ayo bang, langsung gue gituin kan. Hah. Ini orang langsung kaget, langsung begitu kan, langsung dia diam aja kan, dia sambil nyenter tapi gemeteran gitu kan. Nggak lama temennya datang yang cewek, astagfirullahaladzim. Nah gue bingung nih kan, ini orang, gue dari tadi masalahnya kan ngelihat demit ya, banyak bajurik gue liatin, gue bilang wah gue telinga juga kan, jangan ngeliat juga nih kan gitu kan. Terus tiba-tiba gue dengar baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wah, ayat kursi. Gue juga baca ayat kursi. Gue langsung baca bismillahirrahmanirrahim. Gue juga baca gitu kan. Gue enggak tahu kalau yang dibaca ayat kursi itu gue gitu. Gue enggak masih. Jadi dia baca ayat kursi, gue juga baca ayat kursi kan. Karena gue berpikir, oh iya baca ayat kursi. Dari tadi gue enggak baca ayat kursi gitu kan. Gue baca juga. Gue bilang, kok baca terus-terusan gitu kan. Wah, gak hilang-hilang nih setannya gitu kan. Terus gue selesai baca ayat kursi kan. Gue selesai baca ayat kursi, gue liatin. Bang, weh, jangan ganggu, pergi. Cewek setan ya. Pergi lu, jangan ganggu, kata dia kan. Gue langsung diri. Wah, makin panik begitu gue diri. Makin panik. Udah gitu cahaya api kan remang-remang ya. Gue rambut riap-riapan disangka genderuwo kali gue. Aduh. Gue bangun itu yang cewek pergi. Allah. Itu yang cowoknya megangin seter dia gemeteran gini. Gue bilang, Bang, woi, mana ada setan ngerokok super. Ini rokok gua super. Oh iya rambut gua. Baru gua nggak rambut gua kan riap-riapan ya. Gua langsung apa namanya? Gua langsung kuncir. Terus gua langsung injek-injek tanah. Mana ada setan injek-injek tanah, Bang? Pakai sepatu warrior gitu kan. Kagak ada setan pakai sepatu warrior. Terus yang cowok baru ngomong sambil gemeteran, "Lu orang, Bang?" Lu, ya Allah. Gua orang. Wah. Alhamdulillah. Nah itu cewek ya mau center. Lu orang bener, orang mbak, lu orang beneran. Astagfirullahaladzim. Nah, mereka itu lemas dulu kan, istighfar dulu pada. Gue juga ikutin astagfirullahaladzim gitu kan. Gue kira lu lihat apaan bang? Gue juga baca ayat kursi tadi gitu kan. Kalau yang bener aja, ya iyalah lu baca tapi botak ya nggak bakal ngilang bang. Gue pikir lu bacain apaan gitu kan. Akhirnya kita setelah udah situasinya udah enak kan ngakak bareng di situ. Nah, mereka juga udah capek kan di pos 4. Akhirnya nanya sama gue, bang lu sama siapa bang? Gue sendirian. Ah lu yang bener aja bang. Lu orang mana? Kata lu orang sini. Bukan, gue orang Jakarta. Ah gila lu kata dia. Akhirnya gue gabung sama mereka malam itu. Gue gabung. Nah, tadinya kan di dalam pondok itu kan memang cukup untuk satu tenda. Nah, tadinya kan gue di situ gue nggak gelar tenda, gue cuma gelar playset.
gue nggak buka tenda karena gue malas. Buka tenda repot bongkar ntar kalau ada apa-apa kan. Ya, mendingan gue pakai plywood aja, toh ada pondokan sengnya kan. Nah akhirnya karena ada mereka, kita gelar tenda di pondokan seng. Dan gangguan goib yang gue alami sebelum mereka datang itu sudah nggak ada sama sekali, sudah hilang. Jadi di saat setelah kejadian itu, setelah kejadian kocak-kocakan itu, lucu-lucuan, nah, gue juga udah capek kan. Gue capek, energi yang dihabisin ketika kita berada di dalam dimensi mereka itu, energi yang gue habiskan itu memang luar biasa, man. Bener-bener capek. Capeknya tuh luar biasa. Jadi mereka datang, mereka tuh masak-masakan, ya. Mereka mengkonsumsi logistik mereka, gue juga sempat makan, terus gue langsung tidur. Jadi malam itu habis kejadian itu tidur nyenyak, nggak ada apa-apa. Besok pagi juga kita siap-siap ngobrol-ngobrol masalah kejadian semalam gitu kan, masih dibahas terus itu sepanjang jalan. Lu sialan lu, beneran lu, gua sangka setan, udah rambut lu gondrong begitu, gondrong ikal gimbal gitu, gimana sih kan digerai gitu kan, hal bener-bener lu, gua pikir genderuwo lu kan. dalam hati gue, buset genderuwo ganteng ya. Jadi sepanjang jalan kita ngebahas itu aja, jadi lepas pos 4, kira-kira sejam kemudian nanti kita ketemu datar tuh penuh Edelweiss. Nah di situ nanti banyak prasasti, kita naik lagi datar, nanti kita ketemu pertigaan. Ya di dekat Argo Dalam itu masih dari bambu sama terpal kecil, dan saat itu kebetulan warungnya lagi tutup karena memang lagi sepi pendakian. Jadi dari situ, dari tempat Boyem, kita belok ke kanan tuh langsung menuju ke arah Argo Dumila. Naik kutuk naik kira-kira 15 menit atau 20 menit, pokoknya sebentar deh. Nah kita sampai di satu dataran sebelum, ini kan sebelah kanannya Argo Dumila, sebelah sini tuh dulu ada pondokan tapi dari seng juga. Kalau kemarin gue lihat udah bagus pondokannya, Wan. Nah kita ngebase di situ. Nah itu masih siang, kita sampai masih sekitar jam 11 siang. Ya udah, karena masih siang, kebetulan FM gue juga masih bagus kan, masih banyak roll filmnya. Ya udah gue foto-foto, cepret gitu kan. Nah gue nggak nyangka itu kelak ketika dicuci cuman satu yang jadi, kan sialan banget gitu. Udah FM2 ketika itu nggak semua bisa. Jadi ketika mau mengambil foto gue nih, bang tolongin dong, itu bukaannya dia pragmanya tuh udah gue atur, speednya udah gue atur, focusingnya juga udah gue atur. Jadi yang megang kamera tuh tinggal cepret doang, Wan. Jadi siang itu banyak lah gue cepret sono, cepret sini, ceprot sono gitu kan, ceprut sini, pokoknya segala macam sih ceprot itu kita banyak deh, banyak. Terus kita berencana bermalam satu malam di areal Argo Dumila, dan saat itu nggak ada pendaki lain yang naik. Menjelang sore baru kita kedatangan rekan 4 orang itu dari Priuk. Mereka kalau nggak salah, 4 orang mereka dari Priuk. Jadi menjelang sore itu kita kedatangan satu tenda lagi anak Priuk. Nah, ya udah rame lah, cuman beda, kita pisah, gua di sini dia sebelah sini gitu kan. Udah malam itu sore itu wah kita saling ngobrol karena memang cuman kita aja yang ada di sana. Jadi si Alpi kalau nggak salah, Alpi, Yuli sama satu lagi gue lupa, berempat sama gue tambah anak Priuk 4, jadi kita berdelapan ada di sana di atas. Tapi gabungnya cuman di saat sore aja, Wan. Pas malam udah sendiri-sendiri kan ya. Sore kita berbaur, nah menjelang maghrib kita kembali ke tenda masing-masing kan. Nah, gue capek banget, bener, posisi gue tuh capeknya minta ampun. Jadi ketika malam tiba itu gue langsung istirahat tidur. Nah tengah malam gue bangun karena apa, temen gue nih yang gue baru kenal ini, yang 3 orang gue baru kenal itu berisik banget. Karena kedenger suara apa sih, suara musik Jawa biasa, suara gamelan, suara gending. Nah itu jelas banget. Mungkin sepanjang malam kita dengar suara gending dan gamelan. Jadi suara gongan, gung,
itu jelas banget. Ya tapi kita mau ngomong apa gitu kan, kita nggak tahu itu dari mana gitu kan. Yang jelas nggak mungkin lah kalau itu dari perkampungan karena terlalu jauh Jauh gitu kan. banget mah. Iya, kita nikmatin dan malam itu kita nggak ada yang berani keluar. Jadi kita malam itu gue cuma dengerin suara itu aja full semalam suntuk. Itu nggak ada suara lain selain suara degung nadi, suara musik degung dung. Merinding, cuman ya udahlah. Dan lawu gitu ya, itu dinginnya minta ampun, dingin banget mah. Lawu tuh dinginnya minta ampun. Jadi udahlah dinginnya parah, tambah lagi musik itu tadi degung, dung, gitu sampai pagi. Ya, gue sempet tidur, bangun lagi masih ada suaranya. Gue tidur. Nah itu betul-betul hilang mungkin setelah badal subuh, setelah azan subuh menjelang fajar, baru itu hilang. Wah. Udah, setelah kita melewati malam yang horrible karena kemarinnya jika kita udah foto-foto kan di Argo Dumila, ya udah hari itu kita niat pulang pagi-pagi gitu kan. Anak Priok gue nggak tahu nih kemana gitu kan, nggak ada, nggak kedengeran lagi suaranya gitu kan, udah nggak kedengeran lagi. Padahal tendanya deket tapi suaranya nggak ada gitu. Ketika gue mau balik aja mereka tuh nggak keluar dari tenda gitu kan. Ya udah, gue packing rapi-rapi. Abis masak kita masak dulu nih pagi-pagi. Setelah kita makan besar, packing, itu kita langsung bergerak turun. Nah, kita turun dari Argo Dumila, kita turun ke Argo Dalam, terus kita ngambil ke kanan ke kanan ke arah Sendang Derajat. Nah, ada lagi kejadian lucu di Sendang Derajat nih. Ketika sampai Sendang Derajat, dulu Sendang Derajat itu airnya penuh. Nggak kayak sekarang. Kemarin gue lewat Sendang Derajat airnya kering. Dulu nggak kering, dulu penuh dan belum ada penutupnya, belum ada segala macam. Ya Sendang Derajat ya masih kayak gitu, cuman buletan kayak kobakan, cuman airnya bening, masih kayak gitu. Nah begitu sampai situ karena memang air gua juga udah habis gitu kan, udah tinggal segini nih. Ya gua ngisi air di situ dong, nah, sama anak-anak, dan di situ ada tulisannya Sendang Derajat gitu kan. Nah, begitu ngambil air di situ, nah di sini nih Wan ada keunikan, airnya wanginya minta ampun. Nah gua kan norak gitu kan, norak gini, noraknya airnya wangi gitu kan. Gue teriak-teriak gitu sama si Alpi, pi, airnya wangi pi. Ah masa sih kata dia, ah ngaco lo gitu. Serius airnya wangi gitu kan. Si Alpi ngambil, waktu itu bersih banget, airnya bersih banget, diambil, dicobain nggak wangi kata Alpi. Orang di mulut gue tuh, di hidung sama di mulut gue wangi kok. Jadi airnya wangi tapi kalau diminum tuh agak-agak manis gitu, kayak salah satu merek minuman itu. Ih kayak ada manis-manisnya gitu kan. Asli kayak begitu kan. Jadi itu wangi banget. Nah karena gue kepo teriak-teriak kayak gitu, gue nggak lihat kan ada yang sedang tirakat di daerah itu, posisinya ngumpet. Nah tiba-tiba dia kan pakai baju yang apa tuh serba putih-putih gitu kan ya, model kayak petapa gitu. Tiba-tiba ini untung air udah penuh nih di botol gue, tiba-tiba dia langsung jemplung langsung lama gue sampai kaget atau cemplung, buset ada orang tuh. Iya dia langsung nyemplung, gue bilang buset untung udah ngisi, kalau nggak boketek nih. Dia langsung kobak di situ, kobak keluar, terus dia ngeliatin gue senyum gitu kan. Gue bilang Pak airnya wangi enak gitu, dia senyum aja. Terus gue karena memang airnya udah dapet, gue air Sendang Derajat ini udah penuh, satu botol yang 1 liter itu, satu botol mineral. Akhirnya gue turun, gue ngeliatin tuh bapak masih ngobak kayak di situ kan. Dulu airnya penuh, nggak kayak sekarang. Dulu airnya penuh dan bagus, bening. Dan ketika itu emang gue wangi banget airnya, betul wangi dan rasanya tuh kayak agak manis. Memang airnya tuh seger minta ampun. Nah air itu gue bawa kan, gue buat minum karena enak kan, wangi itu. Tapi kalau si Alpi terus si Yuli terus satu lagi temennya tuh minta, penasaran, nggak wangi nggak, biasa aja lah kayak air biasa gitu. Jadi gue juga ngerasa aneh, kenapa cuman gue aja gitu kan. Ya udah air itu gue bawa pulang, gue bawa turun dan gue hemat-hemat tuh kan. Sayang gitu kan, karena aneh ini nggak ngerasain, ini orang gue doang, gue sayang air gitu kan. Akhirnya gue taruh di dalam keril kan, kalau ada yang minta nggak ada habis. Ya kita turun. Nah jalur Cemoro Sewu itu, wah
Ya kalau kita naik dengkul ketemu jidat, kalau kita turun ya sama, pantat ketemu tanah. Jadi bener-bener curam banget, wah curam banget. Itu bener-bener jalur itu curam banget lewat Cemoro Sewu itu. Gua turun juga, waduh mantep dah. Dan dari dulu emang berbatu, sudah disusun dengan batu. Dari dulu jalannya memang sudah berbatu. Gua turun kutak-kutuk sampai berapa jam itu, kira-kira 3 jam atau 4 jam. Pertama gue ketemu posnya dulu tuh setelah Sendang Derajat, gue lupa pos berapa, pos 3 gitu kan. Terus ketemu satu pos lagi, terus jalan terus ngikutin Makadam itu, kita lewatin hutan pinus tuh. Terus menjelang masuk ke Cemoro Sewunya, gue ketemu ade angkatan gue. Dia angkatan 97 di sekolahan gue ketemu, gue ngobrol-ngobrol sebentar sama dia, udah lolos. Akhirnya kita jalan lagi sampai deh kita ke Cemoro Sewu. Di Cemoro Sewu itu ya kita istirahat sebentar, terus kita bareng nih, gue bareng sama Alpi dan the gang, sama-sama kita menuju kota Solo. Nah di kota Solo di Tirtonadi itu gue kepisah karena kan mereka meneruskan menggunakan kereta, sementara gue harus pulang ke rumah nyokap gue di Jalan Ciwalan di Kerten itu. Ya udah kita pisah, salam-salaman. Nah sejak itu sampai sekarang gue nggak pernah ketemu lagi dengan teman-teman itu. Kalau nggak salah Alpi, Mbak Yuli ini dari Bekasi waktu itu. Ya jadi udah selesai. Nah air ini gue bawa ke rumah kan, gue kasih ke nyokap gue. Gue bilang sama nyokap gue bilang sama abang sepupu gue bilang sama bude gue, kata nyokap gue, kata sepupu gue, wah beruntung banget gitu kan. Karena nggak semua orang bisa dapat air di Sendang Derajat itu bisa seperti ini kualitasnya. Ini terlepas dari lu mau percaya mau enggak, semua kejadian itu bisa saja terjadi. Jadi di sini segala sesuatunya tuh sudah diciptakan sesuai dengan peranannya, sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan sesuatu dari pola pandang kita sendiri, dari pola pikir kita sendiri, dari sudut pandang kita sendiri. Ya kita harus melihat segala sesuatu itu berdasarkan luasnya dunia. Kalau kita lihat dunia itu kan berputar, muter, segala sesuatu berotasi, ada siang, ada malam, ya semuanya. Nggak usah jauh-jauh ke bulan, ke bintang, ke matahari. Coba lihat darah kita sendiri, dia berotasi atau tidak? Semuanya tuh berotasi. Jadi segala sesuatu diciptakan tuh tentu ada peruntukannya, gitu kan. Permasalahannya si A ngalamin atau tidak, si A tahu atau tidak, yaitu kembali kepada pemiliknya. Jadi nggak semua pengalaman kita itu sama. Serupa bisa tidak sama, sama juga bisa tidak serupa. Karena setiap pengalaman ya dari pribadi yang mengalaminya tentu tidak akan pernah menghasilkan gelombang pengalaman, gelombang rasa yang sama. Kontemplasi mistiknya pun beda-beda. Jadi inilah di sini pelajarannya, bahwa kita harus bisa melihat segala sesuatu itu dari lingkar pandangan, lingkar kekuasaan yang tanpa batas. Kita harus bisa menyadari bahwa semua sudut yang ada dalam lingkaran itu mempunyai cara pandang sendiri, cara pikir sendiri. Ya, kita harus bisa menghargai itu. Karena belum tentu kita bisa ada di sudut-sudut itu, karena kita punya sudut sendiri. Nah, inilah dunia, inilah yang disebut dalam keteraturan. Ya, jadi dalam pendakian Lawu itu gue menemukan beberapa hal yang gue pelajari adalah ketika gue mendapatkan air yang wangi, ya gue bersyukur kepada Allah, gue bisa menemukan hal seperti itu, hal yang mungkin jarang ditemukan oleh manusia lain, terlepas daripada segala kepercayaan, segala omongan yang akan timbul. Memang seperti itulah kejadiannya. Karena satu tadi, ya apa yang gue alami bukan hal yang lo alami. Apa yang lo alami belum tentu bisa gue alami. Apa yang lo rasakan belum tentu bisa gue rasakan. Apa yang lo lihat belum tentu bisa gue lihat, ataupun sebaliknya. Ya dari sinilah kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari kacamata yang bijak, dari pola pikir yang sederhana tetapi kompleks, ya kompleks dengan perasaan tadi syukur nikmat dan memuja kebesaran Allah semata-mata, semua datang dari Allah. Itulah cerita gue di Gunung Lawu pada tahun 1997, di mana gue banyak menemukan hal-hal unik, hal goib, juga beberapa hal yang
sampai detik ini tidak pernah gue temukan lagi. Malam ini gue Arya Sena mengucapkan salam. Cukup sekian, acara gue serahkan kembali kepada Ari dan Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi cerita dari bokap gua, sangat menarik, lucu, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Gua Ari undur diri. Dan gua Ridwan. Mungkin kalian bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat berharga yang tadi disampaikan oleh Kang Arya Sena atau biasa gua sebut Suhu. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini biar terus berkembang ya. Oke, dimanapun sahabat CP dan CPG berada, semoga kalian sehat selalu. Salam sejahtera. Gua Ridwan dan Tirta Ari Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.